Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Ada kalanya, seseorang terlihat tegar, padahal di dalam hatinya sedang hancur berkeping. Ada kalanya, seseorang tetap tersenyum, padahal hatinya berperang dengan rasa kecewa yang dalam. Ia berusaha sekuat tenaga, berjuang dalam diam, tapi sayangnya, usahanya sering tak dianggap bahkan diabaikan. Bukan karena ia ingin dipuji, tapi karena sedikit penghargaan saja sudah cukup membuat lelahnya terasa berharga. Dunia ini penuh dengan orang baik yang perlahan diam bukan karena mereka lemah, tapi karena terlalu sering disalahpahami. Maka, berhentilah menilai dari apa yang terlihat. Satu kata yang kasar bisa meruntuhkan semangat, tapi satu kalimat lembut bisa menghidupkan kembali hati yang hampir padam. Jagalah perasaan orang lain, sebab di balik senyum yang engkau lihat, ada perjuangan yang tak kau tahu, dan hargailah setiap usaha sekecil apapun bentuknya. Karena bisa jadi di sisi Allah, usaha kecil itu lebih besar nilainya daripada tepuk tangan dari manusia. Akan di dunia yang sibuk dengan penilaian, jadilah seseorang yang hadir membawa ketenangan, karena menjaga hati orang lain adalah tanda hati yang dijaga oleh Allah. Perasaan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan sesuka hati. Ia bukan benda yang bisa kau ambil, kau lempar, lalu kau tinggalkan begitu saja tanpa luka. Di dalam setiap perasaan, ada hati yang bergetar, ada jiwa yang berharap, ada keikhlasan yang tumbuh dari rasa percaya. Ketika seseorang memberikan perasaannya, sesungguhnya ia sedang menyerahkan bagian paling lembut dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa diganti dengan apapun di dunia ini. Bermain dengan perasaan orang lain, berarti bermain dengan hati yang telah berani percaya, dan hati yang rusak karena disakiti, bukanlah hal yang mudah untuk disembuhkan. Luka pada tubuh mungkin bisa sembuh dengan waktu, tapi luka pada hati bisa menetap dalam diam, tanpa terlihat namun terasa sampai kapanpun. Maka berhati-hatilah dalam berbicara, dalam bersikap, dalam memberi harapan, karena bisa jadi, apa yang kau anggap biasa saja, bagi seseorang bisa menjadi rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, kita lupa bahwa setiap orang punya batas dalam menahan kecewa. Terlalu sering diremehkan, terlalu sering tidak dihargai, akhirnya membuat hati itu menutup diri. Mereka yang dulunya hangat, bisa menjadi dingin. Mereka yang dulunya peduli bisa memilih pergi, bukan karena benci, tapi karena lelah menjaga sesuatu yang tidak pernah dijaga kembali. Disitulah kita harus belajar. Menghargai perasaan orang lain adalah bagian dari akhlak yang mulia. Rasulullah pernah mengajarkan umatnya untuk lembut terhadap sesama, bahkan dalam perkara sekecil senyum. Beliau menunjukkan bahwa kasih sayang adalah cermin dari iman. Bagaimana mungkin kita mengaku beriman, jika kita dengan mudah menyakiti hati orang lain, tanpa merasa bersalah? Ingatlah, perasaan itu bukan permainan, dan hati bukan tempat untuk diuji coba. Sekali kau melukai, mungkin kau bisa meminta maaf, tapi kau tidak bisa menghapus bekas luka yang telah kau tinggalkan. Hidup akan jauh lebih indah bila kita berhenti mempermainkan perasaan orang lain, dan mulai belajar menjaga perasaan mereka seperti kita menjaga hati sendiri. Karena suatu hari nanti, apa yang kita tanam akan kembali pada diri kita sendiri. Jika hari ini kita menanam kejujuran dan ketulusan, maka kelak kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus juga. Tapi jika yang kita tanam adalah kepalsuan dan permainan, maka jangan heran bila kita akhirnya merasakan hal yang sama. Jagalah hati, rawat perasaan. Karena setiap hati yang engkau jaga dengan tulus, akan menjadi doa yang diam-diam menguatkanmu di waktu yang tidak kau duga. Dan setiap perasaan yang engkau hargai dengan ikhlas, akan menjadi alasan Allah menenangkan hidupmu di saat dunia terasa berat. Tak semua kebaikan datang dalam bentuk besar dan mencolok. Ada yang sederhana, bahkan nyaris tak terlihat, tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketulusan yang luar biasa. Seringkali kita terlalu fokus pada hasil yang besar hingga lupa menghargai usaha kecil yang orang lain lakukan untuk kita.
Padahal bisa jadi di balik usaha kecil itu ada pengorbanan besar yang tak pernah mereka ceritakan. Seseorang mungkin hanya memberikan senyum di saat kita sedih, menanyakan kabar di saat kita sepi, atau membantu dalam hal kecil yang tampak sepele. Namun jangan remehkan hal-hal seperti itu, karena bisa jadi di mata Allah, itulah bentuk amal yang bernilai tinggi. Allah tidak menilai dari besar kecilnya hasil, tapi dari seberapa tulus niat dan kesungguhan dalam melakukannya. Ada orang yang tidak mampu memberi banyak, tapi ia memberi dari kekurangan yang dimilikinya. Ada yang tak bisa menolong dengan tenaga, tapi ia mendoakan dengan penuh keyakinan. Semua itu adalah bentuk usaha yang layak dihargai. Jangan sampai kesombongan kita membuat kita buta akan kebaikan kecil yang hadir di sekitar kita, sebab menghargai usaha orang lain adalah tanda hati yang hidup, hati yang tahu berterima kasih dan tidak mudah merasa lebih tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu menghargai sekecil apapun bentuk kebaikan. Beliau bersabda, "Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sederhana, tapi dalam maknanya, ia mengingatkan kita bahwa dalam pandangan Allah, yang kecil di mata manusia bisa menjadi besar karena niat yang ikhlas. Maka, ketika seseorang berusaha untuk kita, sekecil apapun itu nas, ucapkan terima kasih, doakan dia dan hargai dengan tulus. Karena penghargaan kita bisa menjadi kekuatan bagi mereka untuk terus berbuat baik. Terkadang, orang yang paling banyak berbuat tidak butuh imbalan, hanya ingin dihargai. Mereka hanya ingin tahu bahwa apa yang mereka lakukan berarti. Dan ketika kita mampu menghargai, kita sebenarnya sedang menebar kebaikan yang lain. Kebaikan yang menguatkan hati, menumbuhkan semangat, dan menumbuhkan kasih sayang di antara sesama. Ingatlah, tak ada usaha yang sia-sia di hadapan Allah. Sekecil apapun langkah seseorang menuju kebaikan, ia tetap layak dihargai. Karena di matanya, bukan seberapa besar hasil yang kau capai yang penting, tapi seberapa tulus niat yang kau tanam di dalam hati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Bukan sekadar melihat, tapi benar-benar memahami dari hati. Yang membuat seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menenangkan hati orang lain. Empati adalah cermin dari hati yang bersih, yang masih mampu merasa peduli dan mengerti tanpa harus diucapkan. Dalam empati, kita menemukan makna sejati dari kebaikan, menempatkan diri di posisi orang lain, sebelum menilai atau berbicara. Di dunia yang kini serba cepat dan sibuk, empati menjadi sesuatu yang langka. Banyak yang pandai berpendapat, tapi sedikit yang mau mendengar. Banyak yang mudah menilai, tapi enggan memahami. Padahal kadang seseorang tidak membutuhkan solusi atau nasihat panjang. Ia hanya butuh didengarkan, dimengerti, dan diyakinkan bahwa ia tidak sendirian. Rasa empati itulah yang mampu menumbuhkan kedamaian di tengah kerasnya kehidupan. Karena ketika seseorang merasa dimengerti, maka separuh bebannya sudah terangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal empati. Beliau tidak hanya memahami kata-kata tapi juga membaca hati. Saat ada sahabat yang bersedih, beliau menenangkan. Saat ada yang kesusahan, beliau membantu dengan penuh kasih. Bahkan terhadap musuh pun, beliau menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Itulah sebabnya hati beliau begitu mulia. Karena selalu dipenuhi empati terhadap sesama. Empati bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tak semua orang miliki. Ia menuntut kita untuk menahan ego, menundukkan rasa ingin menang sendiri, dan membuka hati untuk memahami orang lain. Karena sejatinya, orang yang mampu berempati adalah orang yang telah belajar dari luka, dan tak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Itulah mengapa empati disebut sebagai cermin kebaikan.
Sebab hati yang baik akan memantulkan kebaikan. Itu dalam bentuk kepedulian dan kasih sayang. Ketika kita berempati, kita tidak hanya menolong orang lain, tapi juga menyembuhkan diri sendiri. Kita belajar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling lembut hatinya. Empati membuat dunia terasa lebih hangat, dan menghadirkan sinar kebaikan di tengah gelapnya ketidakpedulian. Karena sesungguhnya empati adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan selama hatimu masih mampu merasakan penderitaan orang lain, berarti masih ada cahaya kebaikan yang Allah titipkan di dalam dirimu. Hati adalah pusat dari segala gerak kehidupan. Dari hati lahir pikiran, dari hati muncul ucapan, dari hati pula terpancar setiap niat yang menentukan arah langkah kita. Jika hati bersih, maka seluruh amal akan menjadi indah. Namun jika hati rusak, maka segalanya ikut ternoda. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa pentingnya menjaga hati. Karena dari sanalah segalanya bermula. Pikiran yang baik lahir dari hati yang tenang. Perkataan yang lembut muncul dari hati yang bersih. Tapi ketika hati dipenuhi iri, benci, dan sombong, maka dari sanalah datang keburukan. Dari tatapan yang sinis, dari kata-kata yang menyakitkan, dari perbuatan yang melukai. Hati itu lembut tapi juga mudah ternoda. Ia bisa kotor bukan karena dosa besar, tapi karena kebiasaan kecil yang diabaikan. Sedikit ria, sedikit sombong, sedikit dengki, hingga perlahan menumpuk dan menutup cahaya iman di dalamnya. Maka jagalah hatimu setiap hari. Jangan biarkan dunia mengeraskan hatimu, dan jangan biarkan kebencian merampas ketenanganmu. Membersihkan hati bukan hanya dengan zikir di lisan, tapi juga dengan keikhlasan dalam perbuatan. Maafkan meski sulit, bersyukurlah meski sedikit, dan berprasangka baik meski tak dimengerti. Karena setiap kebaikan yang keluar dari hati akan kembali lagi ke hati itu sendiri, membawa ketenangan, kedamaian, dan cahaya yang menuntun kita kepada Allah. Kadang kita terlalu sibuk memperbaiki penampilan, tapi lupa memperbaiki hati. Padahal Allah tidak melihat rupa dan harta, tetapi melihat hati dan amal kita. Di hadapan manusia, penampilan mungkin berharga, tapi di hadapan Allah, yang paling berharga adalah hati yang bersih dan ikhlas. Jagalah hatimu, karena dari situlah segalanya bermula. Jagalah dari kesombongan, dari iri, dari kebencian, dan dari keputusasaan. Biarkan hatimu menjadi tempat tumbuhnya kasih, bukan amarah. Menjadi sumber cahaya, bukan kegelapan. Karena hati yang dijaga dengan iman akan menuntun langkah menuju ridha Allah dan menenangkan jiwa meski dunia sedang tidak baik-baik saja. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, setiap perjalanan hidup selalu menyimpan pelajaran. Ada luka yang mengajarkan sabar, ada kehilangan yang menumbuhkan ikhlas, dan ada pertemuan yang menumbuhkan rasa syukur. Apapun yang kita alami hari ini, yang senang, sedih, lelah, atau bahkan kecewa, percayalah, semua sedang Allah atur dengan penuh kasih. Karena di balik setiap kejadian, selalu ada maksud yang lebih indah dari sekadar yang tampak. Maka teruslah menjaga hati, teruslah berbuat baik, dan jangan pernah berhenti menjadi orang yang lembut meski dunia seringkali keras. Karena kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Mari kita terus menyalakan cahaya kebaikan dalam diri, menebarkan kasih dalam setiap langkah, dan memperbaiki hati dalam setiap doa. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap lembut dalam menghadapi ujian, kuat dalam ketaatan, dan tenang dalam setiap keputusannya. Terima kasih telah menyimak Lentera Sunnah hari ini. Jangan lupa untuk terus berbagi cahaya kebaikan dengan menyebarkan pesan ini kepada orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa di Lentera Sunnah berikutnya, di mana setiap kata bukan sekadar suara, tapi doa yang menuntun jiwa menuju ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.